Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul perasaan krisis. Di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memiliki perasaan krisis ketika kita tahu bahwa kebutuhan ekonomi kita tidak mencukupi, sehingga kita memiliki kegalauan, kita panik, kita bingung, dan kita berusaha bekerja dengan lebih keras lagi. Kita juga panik ketika kita ingin mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Ya, kita berusaha sekuat tenaga untuk kita bekerja dan mempersiapkan supaya anak-anak kita kelak memiliki masa depan yang baik. Kita juga ada orang-orang tertentu yang juga panik ketika belum punya rumah, belum punya mobil, dan lain sebagainya. Nah, apakah itu salah? Bapak Ibu, memang kita dalam hidup ini harus bertanggung jawab. Ya, kita harus mempersiapkan masa depan anak kita harus mencukupkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi kita. Semuanya itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi pada malam hari ini saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Bapamu itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan percayalah, Tuhan pasti akan mencukupkannya. Namun Bapak Ibu, kita perlu belajar ada satu perasaan krisis yang Tuhan inginkan. Apa itu Bapak Ibu? Perasaan krisis bagaimana kita ingin melepaskan ikatan-ikatan dosa kita. Perasaan krisis bagaimana kita ingin supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Perasaan krisis kita seringkali ingin bertanya, Tuhan, mengapa aku belum memiliki keintiman dengan Tuhan? Perasaan krisis, mengapa Tuhan aku belum memiliki hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Perasaan krisis yang perlu kita bangun adalah bagaimana Tuhan, keluargaku belum mengenal Engkau. Keluargaku belum diselamatkan. Perasaan krisis yang perlu kita bangun adalah bagaimana aku belum terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan krisis seperti inilah yang Tuhan inginkan. Karena saya percaya kalau kita memiliki perasaan-perasaan krisis yang seperti ini, Tuhan akan membawa kepada kita dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Engkau akan lebih mengerti bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana mencintai jiwa-jiwa, dan itulah kelak yang akan kita bawa di dalam kehidupan kekal kelak. Oleh karena itu, mari kita membangun perasaan krisis kita dengan hal-hal yang sifatnya kerohanian, bukan hanya
hal-hal yang sifatnya jasmania belaka. Biarlah kita seimbang dalam hal ini. Puji Tuhan, selamat beristirahat, selamat malam, shalom.